Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'a lin-nasi ahkamil rasyad wa hadzarahum subulal fasad. Wassalatu wassalamu ala khairi had al-mab'utsu rahmatan lil ibad alladzi jahada fillahi haqqal jihad wa ala alihi wa ashabihi al-athharil amjad alladzi tabbaqu nizamil islami fil ahkami wal ijtimai was siyasati wal iqtisad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal hadirun wal jamaah wal hadirat rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Thumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah insyaallah. Alhamdulillah, pagi ini kita diperkenankan oleh Allah dan masih dikaruniai usia panjang sampai dengan hari ini. Tidak terasa hari ini kita sudah berada di tanggal 8 Rajab. Satu perjalanan yang senantiasa Allah berikan limpahan keistimewaan, fadilah atau keutamaan setiap waktu yang kita lewati. Sebagaimana kita ketahui bahwa di bulan ini Allah berikan kesempatan dan peluang yang begitu besar kepada kita untuk mengisi hari-hari yang Allah telah karuniakan sebagai kenikmatan yang kita rasakan, dan di dalamnya besar anugerah kesempatan kita mendapatkan pahala-pahala terbesar di sisinya dengan cara melakukan amal-amal sholih, dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Walhasil dengan itu kita akan beroleh naungan dan anugerah balasan yang besar di sisi Allah, guna untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala
Ta'ala Rabbul Jalil di hari pembalasan kelak. Mudah-mudahan pagi ini adalah cara kita memilih jalan amal yang pasti Allah akan karuniakan balasan-balasan itu guna menjadikan diri kita Allah mudahkan jalan kita menuju surganya. Karena dengan berada di majlis ilmu yang kita pilih atas dasar keimanan, maka janji baginda Rasul kepada umatnya, Allah akan mudahkan jalan menuju surganya. Mudah-mudahan hari ini, pagi ini kita awali perjalanan hidup di hari ini dengan mengawalinya melakukan amal soleh. Bangun pagi, bergegas untuk pergi ke masjid dengan melakukan sholat berjamaah subuh, dilanjutkan dengan thalabil ilm. Ini pilihan yang sangat tepat bagi orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Insyaallah pagi ini kita akan membaca beberapa ayat di dalam surah Al-Kahfi, ayat 103 sampai dengan ayat 104. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan dengan ikhtiar dan upaya kita melakukan tolab ilmu melalui tadarus Al-Quran, membaca penjelasan-penjelasan dari para ulama tafsir melalui ayat ini insyaallah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan pemahaman kita. Baik bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, izinkan Al-Fakir untuk membacakan terlebih dahulu surat Al-Kahfi ayat 103 dilanjutkan sampai dengan 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Shadaqallahul azim. Surat Kahfi ayat 103 sampai dengan 104. Qul, katakanlah, Allah yang berfirman sebagai subjek, objeknya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerima wahyu. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada baginda Rasul, Allah memerintahkan untuk mengatakan, Qul, katakanlah Muhammad, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya?
Jadi redaksi apa yang harus dikatakan oleh baginda Rasul kepada siapa? Kepada subjek yang dituju oleh baginda Rasul atas perintah Allah untuk menyampaikan perintah ini. Kemudian perintah Allah kepada baginda Rasul untuk mempertanyakan apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya. Kemudian Allah melanjutkan, siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya apa yang dilakukan kesia-siaan itu, ya, yaitu perbuatan di dalam kehidupan dunia. Jadi perbuatan yang akan merugikan, kemudian bahkan balasannya hanya kesia-siaan, dilakukan oleh manusia ketika di dunia. Kemudian wahum yahsabuna annahum yusinuna sun'ah, sedangkan mereka yang melakukan perbuatan ketika di dunia itu mengira telah berbuat amal-amal atau pekerjaan-pekerjaan, kemudian melakukannya dengan sebaik-baiknya. Inilah yang kemudian Allah sampaikan kepada baginda Rasul dengan sebuah pertanyaan, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Jadi Allah memerintahkan untuk mengatakan tentang amal-amal, karena ini sifatnya dengan menggunakan kalimat jamak a'mala. Amal itu jamak dari amalan, a'mal. Jadi perbuatan-perbuatan, perilaku-perilaku yang dilakukan ketika di dunia, tetapi mereka melakukannya hasilnya nihil, bahkan rugi. Kalau nihil mah nol, Pak, ya. Hasil dari apa yang dikerjakan kemudian tidak ada hasil, berarti impas saja, cuma dapat capeknya gitu. Tapi Allah tidak menyampaikan itu, tetapi yang Allah sampaikan adalah amal-amal yang mereka lakukan akhsarin, ya. Akhsarin dengan menggunakan isim tafdil dan jamak. Maknanya apa? Maknanya adalah paling merugi mereka, sangat rugi. Nah, ini satu gambaran yang Allah sampaikan kepada baginda Rasul, jangan sampai umatnya. Siapa umatnya? Umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia dan jin, ya, yang terlahir sejak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul, membawa syariat dari Allah, yaitu syariat Islam sampai dengan hari kiamat.
Itu umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Kalaupun pernah kita dapati pemberitaan di Depok ada yang mengaku nabi, kemudian juga ratusan tahun yang lalu terlahir ada orang yang namanya Mirza Ghulam mengaku-ngaku sebagai nabi, tapi itu terjadi pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiada. Maka informasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khataman nabiyyin, nabi paling terakhir, penutup dari seluruh nabi dan rasul. Nah, oleh karena itu ayat ini disampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya menyampaikan kepada seluruh umatnya. Tidak pandang bulu, ya. Pokoknya orang waras, laki-laki dan perempuan, ya, usia muda sampai dengan kakek nenek, tetapi masih hidup di dunia, maka tertaklif dengan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jamaah, ini satu hal yang mengingatkan kepada kita pesan atau perintah dari Rasulullah SAW, dari Allah Subhanahu wa taala, informasi tentang adanya amal-amal yang dilakukan oleh manusia padahal hasilnya merugi, sangat merugi. Nah, apa yang kemudian yang dilakukan oleh orang-orang sehingga hasilnya merugi itu adalah alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu perbuatan dalam kehidupan dunia sedang mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Kemudian lanjutan ayat di ayat berikutnya, di ayat 105, Allah sampaikan siapa mereka? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang merugi sementara mereka menduga telah melakukan amal-amal terbaiknya, mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Rabb mereka. Alladzina kafaru bi ayati rabbihim. Apa yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Tetapi mereka mengingkari, menutup hatinya. Allah menyebutkan alladzina kafaru, orang-orang yang menutup hatinya dengan ayat-ayat yang telah diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semestinya hidup ketika di dunia itu supaya yang dilakukan oleh manusia diterima di sisi Allah, maka perlu didasari dengan ilmunya.
Karena kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak didasari dengan ilmunya, yang tidak didasari dengan petunjuk dari ayat-ayat Allah, fahuwa raddun. Jadi mengira saja Pak ya, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan selama di dunia itu kemudian berkeyakinan ini amal baik Pak ya, ini amal soleh. Padahal ternyata kriteria yang dilakukan amalnya itu tidak sesuai dengan ayat-ayat Allah, dengan petunjuk-petunjuk Allah. Kesalihannya tidak sesuai dengan kriteria, dengan parameter yang telah ditetapkan Allah. Sebagai contoh, merasa bahwa kita sebagai suami atau suami-suami di mana saja, bapak-bapak yang telah terlahir ke alam dunia setelah Rasulullah diutus menjadi nabi dan rasul, mengira bahwa telah melakukan pekerjaan untuk menafkahi keluarganya dengan memperoleh harta, memperoleh uang, tetapi jalannya salah. Walaupun kemudian uang itu sudah di tangan, apalagi banyak ya, bekerja di satu institusi, instansi, atau melakukan bisnis, muamalah untuk mendapatkan hasil ya, dan harta yang kita peroleh untuk kebutuhan dan keperluan keluarganya. Tetapi harta itu didapatkan bukan hasil dari pekerjaan yang halal. Misalnya muamalat ribawi, ya Pak ya, udah jelas kan? Di dalam Al-Quran jelas, hadis baginda Rasul menjelaskan tentang hal tersebut. Tetapi kita mengira itu baik dan itu adalah sesuatu yang dia dapatkan bukan dari hasil yang tidak baik. Standar baik dan tidak itu bukan menurut standar manusia yang memiliki kepentingan, tetapi standar baik dan buruk adalah standarnya syariat Allah, standar asyari, pembuat ya dan penentu aturan dalam kehidupan manusia. Kenapa kita harus diatur oleh asyari, oleh Allah? Karena kita adalah hasil karya Allah. Kita adalah makhluk Allah. Jadi yang paling tahu, yang paling pantas dan layak memberikan aturan untuk yang diciptakannya ya yang menciptakan. Kita memiliki kendaraan bermerek tertentu yang berhak untuk memberikan buk manual ya, yang berhak untuk memberikan bagaimana cara mengoperasikan barang tersebut. Motor misalnya adalah pabrik yang membuat motor tersebut. Misalnya merek A, ya pabrik A yang layak dan pantas pasti tahu ya tentang apa yang harus diperiksa sebelum dinyalakan, apa yang harus diperhatikan, berapa kuantiti
bahan bakarnya, ya kan, kemudian apa yang harus disiapkan, olinya segala macam, sesuai dengan standar buk manualnya. Coba menggunakan buku yang lain, ya, bukan buk manualnya itu atau petunjuk penggunaan pabrikannya itu bukan pabrik yang membuatnya, pasti kacau. Ya begitupun kemudian standar kesolehan yang akan seiring dengan apa yang telah dijanjikan Allah, pasti standarnya itu harus standar Allah. Mengira bahwa seseorang itu mendapatkan hasil kerjanya untuk diberikan ya sebagai nafkah untuk keluarganya, hasil menipu atau korupsi, ya, atau kemudian suap, ini sesuatu yang kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, annahum yuhsinuna sun'a. Ya, Pak, ya, bahwa mereka mengira bahwa apa yang diperolehnya itu sesuatu yang baik menurut anggapannya. Nah, ini kemudian salah satu contoh bagaimana kemudian ketika kita melakukan sesuatu untuk kebaikan kita di dunia dan ternyata berdampak ya terhadap kehidupan yang akan kita jalani di akhirat. Di dunia kan dibatasi, Bapak Ibu, ya, sekian puluh tahun pasti wafat, karena informasi sahih dari Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tetapi kehidupan akhirat itu adalah khalidina fiha, tidak ada batas. Dan itulah kehidupan yang hakiki. Cuma manusia diberikan kesempatan untuk hidup di dunia, sebetulnya itu syarat saja. Syarat untuk menjalani, untuk berdiam nanti di akhirat, mau di tempat mana atau kaplingan mana gitu, mau berada di barisan orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, karena sesungguhnya Allah telah menjanjikan itu. Dengan syarat apa? Dengan syarat fil hayati dunya, kehidupan di dunia dengan melakukan amal-amal dengan berstandar solih sesuai dengan standarnya Allah. Nah, itu yang pertama. Jadi di bulan Rajab yang diistilahkan oleh baginda Rasulullah SAW yang terdapat di dalam hadis mursal, bahwa bulan Rajab itu adalah syahrullah, Rajabun syahrullah. Maka hak Allah di bulan ini memberikan penilaian, memberikan reward terhadap siapa saja yang melakukan amal-amal selama bulan Rajab sesuai dengan standarnya Allah. Kalau baik, maka kemudian Allah akan lipat gandakan kebaikan itu. Dan sebaliknya, kalau amal-amal yang dilakukan adalah amal-amal salah, bukan amal-amal soleh, pun Allah akan memberikan balasan berlipat juga, tapi balasannya adalah balasan siksa. Na'udzubillah. Maka inilah kemudian kenapa di bulan Rajab itu adalah merupakan syahrullah, karena ada wilayah Allah di sana yang lebih dominan. Manusia yang menentukan, Allah yang memberi penilaian. Betapa adil Allah, ya, ya.
Oleh karena itu maka tidak ada upaya dan pekerjaan yang layak bagi umat Islam khususnya, wabil khusus orang-orang yang beriman, kecuali apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat ke-36, supaya kita tidak melakukan kezoliman yang dilakukan oleh diri kita. Nah, oleh karena itu berarti setiap waktu kita ambil ibrah atau pelajaran betapa Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan umat manusia, memberikan sarana untuk hidup di dunia, kemudian Allah atur Allah atur supaya manusia kembali kepada tempat asalnya, tempat aslinya di dunia ini cuma sementara aja sebagai syarat untuk melanjutkan kehidupan di tempat atau di kehidupan berikutnya, yaitu di akhirat. Apa yang telah Allah siapkan maka sesungguhnya bagi kita adalah syariat menjadi tuntunan di dalam kehidupan, tidak ada jalan lain. Maka betapa Allah itu komplit Pak ya, paket komplit ya, menciptakan manusia itu. Allah ciptakan manusia dengan diberikan akal, kemudian Allah siapkan bekal untuk kehidupannya di dunia, ya airnya, ya Pak ya, kemudian tumbuhannya, flora faunanya, ada ikan, ada ayam, ya, ada flora pun fauna, ada binatang. Kemudian kehidupan Allah siapkan, cahaya mataharinya, angin, musimnya, luar biasa. Nah, oleh karena itu ini apa? Ini gara-gara Allah menciptakan hambanya yang Allah muliakan dengan diberikan akal. Tapi Allah pun kemudian tidak secara sepihak. Allah memberikan keleluasaan kepada umat manusia dengan akalnya supaya mampu untuk memilih melalui kehidupan yang sementara di dunia, cuma melintas saja untuk meraih kehidupan hasil kerja nyatanya di dunia kelak di akhirat. Nah, oleh karena itu ayat ini mengingatkan kita ya, melalui bulan Rajab Allah berikan lagi kesempatan untuk mengecas amal kita. Sok mangga gitu kan, silakan untuk memilih mau amal-amal yang akan menyebabkan diri kalian, diri manusia masuk ke dalam surganya Allah, atau justru kemudian menyimpang atau mampir dulu ke tempat lain. Nah, ini satu hal yang kemudian Allah sampaikan di dalam ayatnya, dan Syekh Wahbah Zuhaili melalui tafsir Al-Munir menjelaskan kepada kita apa sesungguhnya yang dimaksud dengan ayat-ayat ini. Syekh Wahbah Zuhaili menyampaikan, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, apakah perlu kami sampaikan kepada kalian wahai manusia tentang orang yang paling rugi dengan amal perbuatannya dan kesalahan perkiraan mereka, mengira amal itu sudah baik, hasilnya banyak, membahagiakan keluarga. Ternyata penilaian di sisi Allah bukan hanya 0, rugi. Kalau bisnis rugi kan negatif Pak ya. Kalau impas mendingan itu ya. Ya, modal yang dikeluarkan dengan hasil yang diterima impas, ini rugi. Ya Bu ya. Nah, oleh karena itu kemudian dilanjutkan, mereka adalah orang-orang yang
tersesat di dalam kehidupan ini, mereka melakukan hal-hal batil yang tidak sesuai dengan syariat Allah dan tidak diridhoi. Ya, sekali lagi, sandaran kita menapaki jalan kehidupan kita di dunia ini ya harus sesuai dengan pabriknya, ya sesuai dengan yang menciptakannya, supaya mendapatkan ridho, tidak ada masalah, ya. Jangan sampai masuk ke bengkel, ya. Mendingan kalau kemudian cuma dibuka sebagai rombak semuanya. Udah gitu masuk bengkel dirombak semua gara-gara salah mempersepsikan atau salah menggunakan onderdil, spare part, tidak sesuai dengan buk manualnya. Maka kemudian bukan hanya dibongkar, justru kemudian kita mengeluarkan biaya banyak. Nah, begitulah kemudian gambaran bahwa ketika kita melakukan eksekusi terhadap sesuatu benda atau sesuatu hal yang kita kerjakan tidak sesuai dengan buku petunjuknya, itu begitu, ya Pak ya. Maka kemudian Allah sangat baik, Allah sangat memahami, ya, karena kita adalah ciptaannya, maka Allah sodorkan nih, ya, buk manualnya, inilah petunjuknya, supaya kemudian tidak salah menggunakan. Tangan digunakan untuk apa? Ya, kaki digunakan untuk melangkah, tapi melangkahnya mau kemana? Karena sesungguhnya dalam kematian nanti, saat kita dihisab, saat kita dibangunkan lagi di akhirat, Allah akan bertanya terhadap diri kita. Yang ngomong bukan mulut. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat Yasin ayat 65. Sering dibaca Bunda ya? Sering baca ya? Iya, kita sering membaca ayat ini. Nah, itu peringatan dari Allah. Al-yauma, al-yauma menunjukkan hari nanti, pada satu hari, hari kiamat, hari pembalasan, Allah akan mempertanyakan. Tapi yang ditanya, yang biasa ngoceh, yang biasa ngeles. Ketika di dunia Allah kunci, nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut-mulut mereka. Yang berbicara apa? Ya, yang berbicara tangan-tangan, kaki-kaki, ditanya dan tidak berbohong mereka. Karena mereka wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Baik, kemudian mereka binasa dan kehilangan buah dari amal perbuatan mereka. Kagak ada hasil, mendingan impas, ya. Tapi ini enggak, hasilnya bukan impas, binasa. Modal kagak ada, hasilnya juga kagak ada. Dan kemudian akhsarin, mereka orang-orang yang sangat amat rugi, ya. Tetapi anehnya sudah begitu pantas kata Allah Subhanahu wa taala mereka binasa. Mereka mengira bahwa mereka telah melakukan kebaikan dengan amal perbuatan mereka, mendapatkan manfaat darinya dan diterima serta dicintai. Tapi ternyata tidak. Alasannya apa? Karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Sekarang lagi rame ini Pak ya, sibuk kita mempersiapkan untuk memilih pemimpin. Iya Pak ya. Ini wajib hukumnya, fardu kifayah. Oh ya.
fardu kifayah. Tapi wajib bagi kita supaya kehidupan kita itu tidak tersesat, wajib memilih pemimpin yang mencintai Allah dan Rasulullah, yang siap untuk menerapkan segala koridor hukum yang berlandaskan pada apa maunya Allah, alias syariat Allah. Kenapa? Karena kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, yaumun min imamin adilin khairun min ibadati sittina sana. Masya Allah, ya Pak ya. Apa artinya? Sehari bersama seorang pemimpin yang adil lebih utama dari beribadah 60 tahun. Sehari loh Pak, sehari bersama pemimpin yang adil, maka nilainya lebih utama daripada beribadah 60 tahun. Hadisnya sahih. Inilah pentingnya kita. Kenapa kemudian ini terkategori? Tadi kata Allah, kita mengira sudah beramal baik, tapi ternyata kita paling rugi di sisi Allah kelak di akhirat. Gara-gara itu salah satunya. Kan yang berhak menentukan hukum aturan dalam kehidupan adalah seorang pemimpin. Maka pemimpin yang siap untuk menerapkan jalannya kehidupan sesuai dengan parameter dan ketentuan Allah sangat amat penting. Jadi kalau dibalik begini Pak, berarti hidup 1 hari atau 60 tahun Pak ya, bersama pemimpin yang tidak adil, yang tidak ingin untuk keinginan aja nggak ada itu Pak ya. Keinginan aja tidak ada untuk menerapkan parameter kehidupan sesuai dengan maunya Allah saja. Itu gimana Pak ya? Sebaliknya berarti Pak ya. Nah jadi pentingnya itu 1 hari bersama pemimpin yang saleh sesuai dengan standarnya Allah, maka kemudian lebih baik, lebih utama ketimbang ibadah selama 60 tahun. Nah oleh karena itu Bapak Ibu rahimahumullah, inilah yang kemudian Allah telah siapkan. Jangan sampai kita mengira apa ya, jangan sampai kita mengira kita sudah berbaik, sudah beramal baik, tapi selama ini kan Bapak Ibu merasakan enggak nyaman, adem, tentram ya, dengan tidak bersama aturan Allah itu seperti apa. Sudah tahu tidak enak tapi tetap kekeh di sono Pak, di negara lain. Nah inilah salah satu hal yang sesungguhnya Allah telah mengingatkan lagi kembali kepada kita di bulan Rajab. Ayo Pak, bulan Rajab kita kembali, minimal kita berkeinginan gitu Pak ya, untuk hidup kelak bersama baginda Rasulullah SAW di surga. Tetapi syaratnya hidup di dunia dulu diberesin, disiapkan melalui momen bulan Rajab, Syahrullah. Mari kita sama-sama ya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan apa yang telah Allah tetapkan untuk kita, karena yang tahu layak atau tidak apa yang semestinya dilakukan oleh manusia hanya Allah. Allah memberikan standar, tapi luar biasa Pak Allah ya, tidak memaksa kepada kita gitu kan. Silahkan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tapi ingat, apa yang kita perkirakan baik yang kita lakukan, bisa jadi Allah tidak menilai baik karena tidak seiring sejalan sesuai dengan apa maunya Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang bisa disampaikan pagi ini. Hadanallahu iyyakum ajmain. Mohon maaf
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.